Selamat datang di podcast SMK Budi Mulia. Yeay. Wah, hari ini spesial banget, Betul Sophie. sekali, Ya, sangat amat seperti spesial biasa, ya. Bareng aku Jen. Dan aku Sylvie. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng orang-orang yang spesial. spesial. Sangat Orang-orang spesial. kan orang ya. Orang yang spesial gitu. Yang pastinya sangat menginspirasi kita. Betul. Yes. Karena kita selalu mengundang orang-orang yang spesial di sini untuk ngobrol bareng, chit-chat bareng, sharing bareng sama teman-teman semua. Ya kan? Betul sekali. Oke, jadi Ini gimana pasti Sylvie? akan Sobat Budi Mulia pasti akan tertarik banget, apalagi yang wanita ya. Karena kita aja bener-bener tertarik banget nih untuk mengulik ya, mengulik di balik sosok yang akan kita interview ini. Sosok. Sosok ya. Oke, jadi nih kita nanti tuh bakal kedatangan alumni dari SMK Budi Mulia. Wow, Sylvie. alumni Budi Mulia, sekeren itu. Betul. Alumni Budi Mulia. Alumni tahun 2016 jurusan broadcasting, jurusan aku. Oh, Ya, keren jadi banget. ini kayak aku juga baru tahu dan aku Yes. langsung Wow. aku interesting banget untuk ngajak Betul, ngobrol. aku juga ya interesting kan, banget. bareng kakak ini karena alumni ya tentunya guys. Oke, dan juga asal kamu tahu Sylvie, Apa tuh, Jen? kakak ini dia adalah Putri Indonesia Intelijensi tahun 2023. Wow, Dan juga pernah amazing ikut banget. Kangnoong di tahun 2015. Ya. Dan masih banyak banget prestasi lainnya yang akan kita bahas lagi bersama dengan kakak satu ini. Betul. Jadi kita panggilkan aja, ini dia Kak Jovanka. Yeay. Wah, selamat datang Kak Jovanka. Thank you so much. Wah, kita berterima kasih banget karena kakak udah nyempetin waktu untuk ngobrol bareng kita di sini. Wah, aku juga mau ucapin Makasih thank banget. you nih. Kayak Iya. kalian undang aku kesini tuh aku rasanya kayak nostalgia lagi Iya, sih di BEM. Injekin sekolah lama ya. Karena dulu pas zaman kakak namanya RBC ya. Namanya RBC. Kalau sekarang udah BMTV Iya, ya. betul banget. Aduh, kelihatan banget alumni udah lama ya. jaraknya jauh gitu, Lumayan jauh. jauh kita. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, sharing-sharing sama kakak. Wah, kita di sini udah ngeliat crown-nya, ya, Udah terlihat putrinya ya. wow, kita udah makin ingin mengulik lagi betul. Sylvie, ya kan. Oke, mungkin kakak boleh menyapa juga teman-teman di sana. Iya. Halo semuanya. Oke. Salam kenal. Ini ada sebutannya nggak sih? Sobat Budi Mulia. Oh, Sobat Budi Iya, Mulia. Sobat Budi Budi Mulia. Oke. Jadi gimana Sylvie? Apa sih yang mau kamu tanyain sama Kak Jovanka? Aku pertama mau nanya ini, kakak ini sekarang itu lagi sibuk apa ya kegiatannya? Betul. Kakak tuh sibuk apa gitu ya? Kegiatan atau pekerjaan apa kakak? Boleh banget. Kalau aku sekarang itu sedang bekerja di salah satu beauty company lokal di Indonesia, karena beauty company sekarang juga lagi happening banget Iya, ya betul gitu. banget. Sebelumnya pernah kerja di salah satu perusahaan tembakau sama di financial service juga, kayak e-wallet payment lah gitu. Oh iya. Oke. Itu untuk professional life aku. Nah, kalau di luar itu aku kemarin baru aja ikut Putri Indonesia Banten tahun 2023 dan kebetulan sekarang masih menjabat sebagai Putri Indonesia Banten Intelijensia 2023 sama third runner up Putri Indonesia Banten 2023. Wow, tepuk tangan ya semuanya. Aku masih wah gitu, gitu keren banget ya. Nggak tahu kalian mau ikut nanti? Kebetulan nih ya. Kayaknya calon-calon nih ya, alumni Budi Mulia. Amin. Nextnya. Semoga ya. Amin. Ya, kakak tuh awalnya gimana sih kak? Kakak tiba-tiba bisa terjun, itu lumayan banyak loh kategorialnya termasuknya karena tiba-tiba kakak bisa pernah kerja di tempat perusahaan tembakau ya, terus juga kakak ikut Putri Indonesia. Awalnya tuh dari mana gitu kalau kita boleh tahu? Oke, kalau ini ngebahas yang kerja dulu kali Iya, ya, yang boleh. profesional dulu. Nah, kalau dulu memang aku tuh mulai dari intern, karena kan waktu kuliah itu pasti ada masanya harus magang kan, karena harus bikin laporan magang, terus jadi salah satu mata kuliah wajib juga. Jadi emang sempat apply ke beberapa tempat, akhirnya dapatlah di salah satu perusahaan tembakau multinasional di Indonesia. Jadi aku sempat intern di situ. Kantornya enak juga di SCBD karena sekarang kan SCBD happening banget ya. Terus dari situ aku akhirnya apply ke salah satu e-wallet payment di Indonesia. Itu aku lama tuh kerjanya. Kalau di yang perusahaan tembakau kemarin itu cuma 3 bulan karena intern. Terus aku lanjut intern lagi di e-wallet payment itu. Awalnya maunya 3 bulan, tapi ternyata
keterusan nih 6 bulan 9 bulan sampai akhirnya aku dipromote jadi full time di sana gitu. Terus sempet nyobain digital marketing, aku shifting juga ke tim konten as a content writer gitu. 3 tahun aku kerja dan WFH kan tuh, selama itu WFH. Abis itu akhirnya aku pindah sekarang ke beauty company. Ini baru 6 bulan sih gitu. Iya, oke. Jadi lumayan banyak banget ya Pengalamannya. tahap-tahapnya. Iya, jadi nggak cuma karena dari awalnya nge-apply aja, tapi ternyata dari intern juga bisa dan Iya, ada gitu. bener banget. Karena kan sekarang magang itu emang jadi salah satu kunci kalau kalian mau kerja di perusahaan impian Iya, kalian gitu betul kan. banget. Jadi emang harus banyak-banyak perkaya CV kalian, kayak sering-sering ikut organisasi. Sebenarnya bisa dimulai dari kayak kalian nih udah bagus banget kayak ikut BMTV. Ini tuh bisa jadi modal kalian juga buat nanti kuliah gitu. Jadi Karena kalau kayak gitu organisasi itu lumayan berpengaruh banget ngaruh ya. banget karena itu tuh memperbanyak ngaruh relasi banget juga. buat CV, networking. Sebenarnya itu sih yang paling penting tuh networking kalian. Karena kalian kan biasanya kalau ikut organisasi kenal si ini, kenal si itu. Iya, betul, Siapa betul. tahu nanti di tempat kerja ketemu gitu kan. Iya, bener, betul. Oke, terus kakak kita dengar tadi tuh kan ada Putri Indonesia ya. Itu sudah sangat red line banget gitu. Gimana sih Kak, awalnya kakak bisa ikut Putri Indonesia? Oke, jadi sebenarnya kalian percaya nggak sih awalnya itu dari Budi Mulia? Jadi memang ini tuh nggak sengaja. Aku waktu tahun 2015 pas masih jadi siswa juga di sini ya, itu tuh emang disuruh sama Bu Yoyo waktu itu buat ngewakilin sekolah. Karena waktu itu ditanya siapa yang mau nih wakilin ke Kang Nong, Kota Tangerang tahun 2015. Terus aku kan nggak punya basic modeling sama sekali kan, jadi kayak aku tuh emang cuman kayak ambisnya di akademis lah gitu. Akhirnya aku memberanikan diri kayak oh ya udah cobain aja gitu. Paling tinggal belajar make up, belajar catwalk, gampang lah gitu kan. Akhirnya gampang. Betul. Ternyata begitu dijalanin kayak ini iseng-iseng berhadiah, ternyata lolos jadi salah satu finalis. Terus akhirnya waktu itu sampai 10 besar. Terus setelah ikut itu jeda berapa bulan kok nagih ya, kayak awalnya kan takut nih, terus tapi setelah itu kayak ketemu banyak teman baru, networking juga. Terus aku juga emang suka banget public speaking karena kita kan biasanya sering banget diundang-undang ke acara-acara formal, non formal buat kayak speaker gitu-gitu. Terus akhirnya aku ikut Putri Bahari Indonesia, ngewakilin waktu itu Gorontalo. Nah, disuruh kayak diamanatkan sih untuk wakilin Gorontalo. Abis itu akhirnya aku dapet gelar pariwisata Putri Indonesia Pariwisata 2015, Putri Indonesia Bahari. Terus abis itu mulai ikut beberapa ajang kayak Abang None Buku Jakarta Selatan, terus ke DKI, sempat ikut Miss Teen juga, terus sempat ikut yang versi kampusnya karena dulu aku di UMN juga, itu Mr. Miss UMN, sampai vakum tuh 3 tahun kan. Terus mikir kangen juga nih kayaknya pas udah mulai kerja kan gitu-gitu aja ya, jam 9 sampai jam 5 di depan laptop, kayak pengen nyoba sesuatu yang baru. Kebetulan kemarin aku WFH juga waktu masih di e-wallet payment kan, jadi masih ada waktu lah. Akhirnya memberanikan diri untuk ikut karena semoga nih bekalnya udah cukup nih dari yang kemarin-kemarin sempat ikut kontes lokal, regional, sampai ke nasional. Dan alhamdulillahnya terpilih menjadi salah satu finalis sampai akhirnya bisa di grand final bisa menjadi Putri Indonesia Battle Intelligentsia dan third runner up untuk PI Banten gitu. Keren banget, keren banget. Aku kayak dengerin storytelling. Iya, waduh, bener-bener sampai nggak kedip loh kita nih kayak dengerin saking Dreaming banget gitu, betul. dreamy banget gitu. Iya. Jadi kita dengernya juga seru banget. Wah, pasti kita kan ngelewatin banyak hal banget Banyak ya kan? sih, banyak tantangannya juga sih sebenarnya. Kan orang ngelihatnya betul, kayak betul. pakai crown cuman dadah-dadah doang, Iya, cuma benar, pakai benar. gaun bagus. Tapi sebenarnya di balik itu ada kaki yang lecet, ada deg-degan yang kayak di panggung itu kan pasti kayak kita harus kayak ngatasin lah gimana Iya, sih kita betul. kalau demam panggung. Belum lagi kalau gaunnya ribet, keserimpet kayak dan karantinanya itu tuh sampai malam juga. Jadi kayak harus ngorbanin kuliah, ngorbanin kerja, kayak Iya, cuti-cuti bener-bener. gitu, kayak banyak pengorbanan waktu tenaga juga sih gitu. Karena fisik dan mental tuh harus Bener, terjaga banget bener ya. banget. Oh my god.
kalau kakak sendiri kan kakak udah cerita nih semua perjalanan kakak. Nah dari itu semua pasti butuh keberanian dong. Betul, Iya, betul kayak, banget. Nah cara kakak untuk mengatasi pasti ada rasa takut dong. Rasa takut mungkin melihat saingannya ya, yang lainnya ya kan. Insecure ya, anak zaman now ya. Kira tinggi banget deh. Iya, cara kakak mengatasi ketakutan kakak itu seperti apa sampai kakak bisa seperti ini, karena pasti kakak seperti ini karena udah berani ya dan mengatasi rasa takut kakak. Oke, sebenarnya awalnya tuh aku cukup pemalu kan sebelum masuk BM tuh aku tipikal anak yang emang ngejar akademis banget, yang penting ranking 1, yang penting ranking 1. Nah sebenarnya di BM ini tuh aku banyak banget belajar mengenai organisasi. Jadi sebenarnya karena aku ikut RBC, terus aku ikut beberapa organisasi kayak radio juga, Radio Budi Mulia, itu kayak aku tuh aku ikut English Club juga waktu itu. Jadi kayak aku tuh mulai mengasah percaya diri aku tuh dari situ. Terus aku ikut lomba debat kayak ternyata bisa ya kalau kita berani gitu. Akhirnya aku memberanikan diri karena aku sendiri punya moto kayak ya never say never gitu. Kalau nggak nyoba sekarang kita nggak tahu apa sih hasilnya nanti gitu. Siapa tahu itu adalah hasil yang kita idamkan gitu. Betul. Jadi kayak kita lebih baik coba sekarang daripada nyesel di masa tua. Jadi sebenarnya awalnya tuh dari coba-coba tapi ternyata bisa ya, akhirnya berani dengan sendirinya gitu sih. Karena nothing is impossible juga. Bener banget. Dan nggak mungkin juga. Oke, ini aku mau sedikit flashback ya sama waktu kakak di BM nih, kan katanya kakak ikut RBC ya kan, yang mungkin sekarang yang kita sedang lakukan gitu ya. RBC ya. Betul. Nah, mungkin teman-teman semua di sini juga kepo nih, kakak waktu di RBC tuh ngapain aja sih kak? Wah, di RBC kegiatannya belajar banyak gitu, banget sih. apa aja gitu ya. Nah kalau belajar sebenarnya belajar banyak banget. Dulu sama Kak Miki juga diajarin tentang jadi floor director, sutradara, produser, scriptwriter, sama host. Meskipun emang aku paling sering jadi host sih dulu, host sama scriptwriter juga gitu. Karena emang anaknya agak senang mejeng ya, Wak. betul. Karena aku juga begitu, kita kayak gitu ya. Tapi anak banget emang harus kita banget di depan kamera dan di belakang kamera juga kita harus lihai gitu bisa. ya, betul. Bener, Jadi bener, kita bener. harus multi talent gitu jadi anak RBC. Makanya lumayan wow juga gitu. Karena kita dapetin di sini juga Banyak banget pasti benar-benar kan. pengalamannya, keseruannya, ilmunya juga kita Bener dapetin banget. banget kayak gitu. Bekal banget lah buat kalian terjun di dunia broadcasting juga ya. Lagi kan sekarang tuh yang penting juga kayak nggak hard skill doang ya, tapi soft skill Soft juga skill, bener yang banget. bisa dibilang soft skill itu lebih penting kan daripada hard bener skill. banget. Nah, salah satunya soft skill itu kan public speaking. Betul. Nah, di mana di RBC di Budi Mulia TV ini diajarkan bagaimana cara public speaking yang baik dan benar. Betul. I see. Berarti emang dari dulu ya, emang dari zaman aku juga udah diajarin kayak public speaking. Kalian jadi host ini juga sebenarnya belajar public speaking. Iya, betul. Karena kita berdua juga lumayan suka gitu jadi Iya, public kita suka speaker. banget. Kita suka banget ngomong kayak gini. Suka jadi host gitu ya. Siapa tahu nanti jadi host TV nasional kan, nggak ada yang tahu kan. Amin. Amin. Oke, aku mau sedikit kita flashback aja ya oke ke banget. selama kakak di Budi Mulia ini tuh apa sih hal menarik yang selama di Budi Mulia ini kakak jadi memorable banget gitu? Oke, yang memorable banget, wah aku nggak bisa pilih cuman satu sih karena banyak banget ya. Selama aku 3 tahun di sini tuh aku seneng banget ikut organisasi. Semua organisasi di sini tuh menurut aku bekal banget buat aku memperkaya CV aku, untuk aku akhirnya kuliah, aku akhirnya kerja. Terus suka apa ya, kalau ini agak personal sih, aku suka jajanannya ya. Masih ada nggak sih bakso pade sekarang? Ya ampun, Baru tahun ini kan nggak ada. iya. Oh iya, sumpah. Baru Itu enak banget sih. Kita keluar dari PKL itu Iya, kemarin kayak terakhir September. Jadi itu udah nggak lama sedih bakso pade nggak ada. Sedih banget, itu enak itu banget benar, sih. benar. Itu legendnya. Iya, itu legendnya benar Budi banget. Mulia ya. Betul. Itu kalau masalah bakso pade itu nggak salah. Iya benar, betul. Sampai ada alumni juga yang kakak kelas aku tuh suka nanya kayak masih ada nggak bakso pade deh, kayak nggak ada, udah nggak ada gitu. Emang kita nungguin banget bakso pade itu Emang enak banget please, sih. pade kembali ke kita. Mungkin dia memilih jalan Jalan lain. Iya. Oke. Next nih ya, ya. kita lanjut lagi di selama kakak di Budi Mulia, ilmu-ilmu yang mungkin Masih bermanfaat. teman-teman di sini, mungkin kan kalau teman-teman mikirnya kayak ya sekolah 3 tahun selesai kerja atau kuliah lanjutin Yes. gitu ya, kayak ya udah let it flow aja gitu. Kayak mungkin kakak bisa kasih tahu ke teman-teman nih kayak ilmu atau pengalaman-pengalaman yang bakal
kita dapetin gitu? Kira-kira tuh apa aja sih selama yang kakak jalanin selama ini gitu? Oke, kalau ilmu yang pasti ilmu sesuai sama ya, ini kalian ya, kayak skill kalian, misal Passion, BC pasti yeah. pasti kan broadcasting, kalau Betul. akuntansi berarti ilmu akuntansi. Tapi yang aku suka banget di sini tuh sebenarnya guru-guru di sini tuh juga praktisi gitu. Yeah. Jadi nggak cuma ngajarin kalian teori tapi juga prakteknya. Betul, Kayak betul, misal betul. aku nih di BC itu aku nggak cuma belajar kayak gimana caranya teknik kamera, tapi kayak teknik jadi sutradara, tapi emang beneran kita dikasih project kayak short film sampai Yeah. kita bikin video klip musik. Itu tuh kita bener-bener bikin dari awal sampai akhir. Ada yang jadi FD, sutradara, produser. Jadi bener-bener kita tuh tahu oh kalau production beneran tuh kayak gini ya, sampai mulai dari pre-production sampai ke post productionnya juga Yes, gitu. betul banget, benar-benar. Karena aku pun merasakan kayak gitu ya. Guru-guru sini juga mendukung banget karena kita kan karena SMK ya, jadi kejuruan. Jadi kita langsung di Praktek setiap ya? ada teori apapun itu, malah di sini teori lebih minim daripada praktek karena kita bener. langsung ditaruh di lapangan kayak gitu. Kita terjunin gitu lah bahasanya. Apalagi ada PKL juga kan. Iya, bener Jadi itu banget. bener-bener kayak chance kalian buat kerja kayak gimana sih rasanya kalau kerja di industri beneran gitu. Iya, oke. Nah, untuk kalian semua yang masih ragu ya untuk ke Budi Mulia, kakak bisa nggak nih meyakinkan mereka nih? Oke. Biar bisa masuk nih, coba kakak kasih 3 alasan ya kenapa mereka harus masuk ke Budi Mulia nih, Kak. Oke, alasan harus masuk ke Budi Mulia. Yang pertama, jurusannya banyak banget ya. Jadi kalau kalian mau pilih jurusan apapun di sini tuh ada. Kalau dulu zaman aku ada multimedia, TKJ, Iya, broadcasting, betul-betul. akuntansi sama Oh, satu lagi apa ya? Perkantoran. Perkantoran, administrasi perkantoran. Itu banyak banget kalian bisa pilih, itu satu. Kedua adalah guru-gurunya yang emang beneran praktisi. Jadi kayak dari secara ilmu itu nggak cuman teori aja tapi praktek juga, dan ada juga PKL yang kayak tadi aku bilang. Dan yang ketiga menurut aku banyak banget kesempatan buat kalian untuk nge-explore diri kalian melalui berbagai organisasi, karena di sini tuh kalau aku bandingin kayak sama sekolah lain, di sini tuh organisasinya tuh udah cukup modern gitu ya, Betul, kayak betul. banyak banget sesuai sama minat siswanya sendiri gitu. Jadi banyak banget kesempatan buat kalian berkembang. Jadi kalian yang mau join Budi Mulia boleh banget langsung daftar tahun depan. Betul banget, karena emang mendukung banget juga gitu Yes, ya, betul selain sekali. itu sesuai dengan minat dan bakat gitu. Iya. Oke, last question yang pengen kita tanyain nih. Boleh. Kakak ini kan udah banyak banget perjalanan nih yang kakak jalanin sekarang, dan juga sekarang sedang menjabat di Putri Indonesia Intelligent 2023 ya kan. Mungkin next ada lagi nggak sih Kak, mungkin pageant yang mau kakak ikutin Oke. gitu. Kira-kira ada nggak Kak? Oke, kalau pageant sih belum ya, karena biasanya kalau udah sampai di Putri ya udah kayak udah sampai di situ gitu. Iya, oke, Kayak oke. kecuali tapi ya kalau aku bilang kayak never say never, kayak Yes. aku nggak bisa juga bilang kayak oh nggak akan nih, who knows, nanti siapa betul, tahu betul. mau ikut yang internasional atau gimana Iya. gitu. Well, we'll see. Oke. Kita bakal nungguin ya, Pasti. besok ntar jadi Miss Universe. Gitu ya. Kita nggak ada yang Jangan tahu lupain ya. kita ya kan. Enggak dong, kan ini kita sama-sama alumni Budi Betul, Mulia. betul. Satu alma mater ya kita semua. Betul banget. Wow, Thank you so much ya, Kak. Thank you so much ya, PJ. Wow, Semangat thank you terus so ya much. di BMTV. Betul. Oke, jadi yang bisa kita ambil nih dari pengalaman dan juga ilmu Yes, ya yang betul. kita dapetin dari Kak Jovanka itu benar-benar banyak sekali. banyak banget Banyak ya banget. guys. Jadi Sangat menginspiratif kita ya, Betul. dan kita jadi apa ya, sebagai anak muda berarti kita bisa loh memulai sesuatu yang baru. Dan betul, justru betul. sekarang nggak ada yang tahu tiba-tiba Kak Jovanka ini jadi putri. Iya, yang awalnya betul. pemalu ya tiba-tiba jadi putri gitu. Iya. Yang biasa kan kita biasanya selalu ekspektasi kita kalau misalnya kita mau jadi putri Indonesia gitu kan, selalu yang anaknya memang udah dari awal itu bisa dibilang bawel gitu ya, Betul, ceria, betul, tapi betul. ternyata nggak ada yang tahu ternyata yang pemalu pun bisa loh ya, Bisa asal berkembang di Budi Mulia. nah, asal berani mencoba yang Iya. Betul seperti yang banget. kata Kak Jovanka, never say Say never, never. ya guys. Iya. Jadi kalian gak salah menjadi murid yang ambisius ya kan. Itu siapa tahu ada ujungnya begitu ya kan, ada puncaknya. Oke, kita makasih banyak buat Kak Jovanka so hari much, ini udah mau Jen, sharing-sharing. Seneng
undang bareng aku sama jadi kita. nostalgia. Asik. Sukses terus buat BMTV sama buat kalian juga. Thank you so much, Kak. Ya, Ya. semoga kita bisa mengikuti jalannya Kak Jovanka ya guys. Dan Kalau juga bisa better, iya, lebih baik oke. lagi. Better dari Kak Jovanka, amin ya. Oke, Oke. kita sapa dulu Ya. untuk nanti next ya. Ya, Ketemu next. lagi sama teman-teman, mungkin siapa yang akan kita undang lagi ya Iya, guys ya. jadi Asik. tetap stay tune dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan Betul. semua konten-konten menarik kita lainnya. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Betul. Thank you so much, Oke, thank you guys. Bye.